Ya, kembali lagi di Lunch Talk pemirsa. Nah, ini kita akan kembali lagi. Kalau di sini layar tadi sudah berubah menjadi angklung ya, seperti itu ya, Mas Taufik ya. Kita akan belajar angklung. Dan yang dipelajari ini sepertinya soal gelombang dan resonansi. Ya, betul. Seperti itu. Nah, ini apalagi nih yang menarik dari angklung yang dibawa di Frankfurt Book Fair kemarin? Ya, seperti halnya shadow puppet atau wayang kulit, kita perkenalkan dulu benda aslinya. Setelah dia tahu, maka bisa kita giring dia ke arah fisikanya. Seperti ini misalnya bahwa angklung itu kan adalah sumber gelombang suara. Yeah. Gelombang suara yang dihasilkan oleh angklung itu diproduksi oleh dua jenis. Frekuensi yang berasal dari tabung di dalamnya, itu frekuensi dari udaranya. Ini bisa kita lihat bahwa udara di dalam tabung itu dia berlaku seperti ini. Yang ada di sini ya? Iya, betul. Jadi kalau kita pengen lihat bahwa ya itu ada bunyinya seperti itu. Ini bunyi dasar yang kita perlihatkan. Nah, di sini secara garis besar ini ada dua parameter yang membuat frekuensinya berubah. Kalau saya ubah diameternya, Anda bisa perhatikan dan dengarkan juga bahwa frekuensinya berubah. Nah, jadi ini yang ingin diperlihatkan adalah bagaimana cara pembuatan angklung seperti itu. Betul. Jadi ini adalah intro atau sainsnya dulu. Ini sebelum sainsnya dibalik bagaimana angklung itu menghasilkan suara. Nah, sedangkan membuat angklung itu sendiri itu memang menggunakan teori fisikanya yang tidak kita tampilkan seperti apa detailnya, tetapi memang basicnya adalah sains atau fisika. Ya, kembali lagi menyelipkan ilmu pengetahuan dikolaborasikan dengan budaya seperti ya Pak Hari ya. Nah, kalau misalnya kita melihat seperti tadi sambutan dari masyarakat sendiri sangat antusias dan surprisingly seperti itu, mereka sangat menyukai hal ini. Nah, kalau dari sisi ekonominya pasti ada seperti ini kan, karena ada aplikasi, mungkin juga orang mendownloadnya mungkin apakah free ataupun mungkin berbayar seperti itu, seperti apa Pak? Dan branding untuk Indonesianya sendiri ke Frankfurt? Ya, jadi di Frankfurt Book Fair ada dua bagian. Yang satu adalah bagian eksibisi, dan di situ kita menampilkan antara lain angklung, wayang, batik juga, dan seterusnya. Kemudian di sisi lain adalah sisi bisnisnya. Indonesia diwakili oleh 4 perusahaan digital dari total keseluruhan 32. Jadi yang 28 kurang lebih itu adalah cetak, yang 4 adalah digital dari berbagai macam. Jadi ada animasi, ada augmented reality, ada book publishing, dan satu lagi adalah buku digital Math and Science. Nah, kira-kira secara total ada 40 pertemuan yang dilakukan dari kurang lebih 25 negara. Dan data-data menunjukkan sesuatu yang bagus sekali, produk kita diterima. Kalau cerita tentang buku digitalnya, matematika dan sains, sebetulnya kita sudah menjadi negara yang sangat disegani di dunia. Kita sudah menjadi one of the best in the world. Jadi kehadiran ini merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi karena Indonesia menjadi guest of honor, lebih terasa gregetnya begitu, bahwa kita dalam hal sains dan teknologi untuk pendidikan anak-anak seharusnya tidak kalah, dan kita siap sekali untuk. Bagaimana jika memang negara lain tertarik untuk memanfaatkan software ini atau aplikasi ini, tapi mereka ingin mengkombinasikannya dengan mungkin budaya mereka atau sistem pendidikan mereka di sana? Apakah itu bisa bekerja sama dengan Amazing Edu atau Pesona Edu? Saya kira itu yang ditunggu, Mbak. Kehadiran kita di Frankfurt memang demikian. Kalau mereka tahu ini kelebihan, ya harapannya, dan itu yang terjadi, mereka menghubungi, ingin membuat buku digital yang interaktif, memanfaatkan animasi-animasi dan interaktif sains dan matematika itu untuk keperluan mereka. Jadi diperkirakan paling tidak ada 6 negara yang sudah menyatakan sangat tertarik dan siap untuk MOU maupun kontrak, yang kemudian harapannya diikuti oleh lebih banyak negara lagi. Dan pemanfaatannya untuk peningkatan edukasi seperti itu ya Pak ya? Ya. Nah, ini kembali lagi ke yang Dalang Taufik dan pembuat angklung. Nah, ini kalau dilihat di sini, saya juga punya di sini. Ini apa lagi nih Mas selanjutnya kalau untuk proses pembuatan angklung juga masih berlanjut? Ya, jadi setelah kita perkenalkan angklung, sainsnya dibalik angklung itu, user juga pengen tahu bagaimana sih dia dibuat gitu kan.
Nah, kalau kita untuk menjadi pembuat angklung beneran itu lama. Nah, dengan di sini kita dapat, oh ternyata prinsipnya seperti itu. Let's say misalnya kita mau pilih angklung, oh ya, saya kasih informasi dulu bahwa satu angklung itu hanya bisa memainkan satu nada. Jadi misalnya, let's say kita mau pilih C4 misalnya. C4, saya juga bisa pencet di sini. Kita di sini lihat bahwa ini ada statusnya gitu kan. Kita mau buat yang tabung yang besar dulu. Nah, kemudian ini diameternya, terserah mau pilih yang mana. Diameter dari yang kecil sampai yang besar ya, 48 mili. Diameter yang berbeda akan menghasilkan panjang angklung yang berbeda. Baik. Jadi nggak masalah. Kemudian ini langkah selanjutnya, ini langkah-langkah yang beneran yang dilakukan oleh seorang pembuat pengrajin angklung. Jadi dia desain dulu, dia mau buat C4, kemudian dia tandain sebelum dia potong, nggak asal main potong saja. Ternyata seperti itu ya. Ini juga saya baru tahu nih cara pembuatannya seperti ini. Kemudian ini targetnya C4. Ini ada indikator yang menunjukkan bahwa kita harus bergerak ke sana sampai pas di C4. Ini justru akurat ya seperti itu ya, karena kita menggunakan teknologi digital. Baik. Kemudian kita atur lidah angklungnya. Ini yang berperan untuk menghasilkan frekuensi pukul. Oh, yang ada di bagian yang dalam bambu? Ya betul. Jadi yang basic science yang sudah disampaikan di sebelumnya. Kemudian dipotong. Setelah dipotong. Sampai di sini belum selesai. Oh, belum selesai. Ini saja sudah menarik ya. Saya menikmatinya sebagai pertunjukan yang belajar sains yang sangat menarik seperti itu. Nah, sebagaimana pembuat angklung yang beneran juga, dia belum selesai. Dia sudah potong, tetapi dia belum persis di C4. Jadi antara frekuensi resonansi sama frekuensi pukul itu harus sama. Ini diwakili oleh indikator segitiga ini, dia harus tepat di C4. Harus presisi di betul, C4 itu. Karena itu kita harus pendekkan dia. Karena tabung yang semakin pendek, maka frekuensinya akan semakin tinggi. Semakin tinggi. Ya. Sampai Baik, kita lihat ada pergerakan segitiga ini ya. Ya betul. Kemudian dia bilang the struck tone is slow, trim the tongue end. Jadi artinya masih rendah, frekuensi pukulnya harus dipotong lagi untuk menaikkan. Sampai dia benar-benar tepat di C4. Dan sampai ini segitiganya bertemu ya, presisi di situ. Bertemu, kemudian accept dan jadilah satu tabung ini. Baru satu tabung yang besar. Baik. Singkatnya adalah kalau kita mau bikin angklung panjang kan lama ya prosesnya mungkin bisa ngedownload aplikasinya sendiri dan semua angklung yang telah dibuat itu tersimpan di dalam raknya. Baik. Dan sewaktu-waktu ini C5 yang sudah jadi, ini yang jadi. Ini yang lain yang belum ada panahnya, ini belum jadi. Ya, tinggal di sini user atau audiens bisa main. Baik, itulah menariknya. Kita tidak hanya bisa memegang alatnya saat dibawa ke Frankfurt dan juga ternyata bisa memainkannya juga dan juga bisa membuatnya. Kita akan jeda, kita akan lanjutkan ke apa lagi yang diperkenalkan di Frankfurt sana. Pemirsa tetaplah di Lunch Talk, kami akan kembali usai jeda berikut.